Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya guys, masih di Bivana Farm. Ini merupakan kelanjutan yang minggu lalu. Kita kemarin kan mengkondisikan log ini dengan topping biar produktivitasnya tinggi. Nah, kita lihat nih perkembangan dalam seminggu ini. Sudah jauh manakah si lebah thoracita? Nah, kita bisa lihat. Oh, dia masih menutup diri. Kita lihat. Ini lubang. Nah, tapi dia sudah masang nektar baru nih. Ini nektar baru. Nah, dia masih menutup. Belum naik. Oh, tapi udah mulai merapat ya. Merapat ini baru nih. Kita bisa lihat nih resin baru. Propolis dari kayu kemarin yang dipotong udah mulai naik ke topping, dia menandain sudah. Ini kondisi 1 minggu ya. Wangi tuh. Wangi banget. Kayak menyan gitu ya. Nih wangi nih. Kayak ini Pak, kayak gulali. Nih khas nektarnya kayak pala-pala. Nih aromanya. Nih. Ini kan baru nih ya, basah ya. Nah berarti ada indikasi dia sudah mulai menandai nih. Dia menyesuaikan topping yang ada. Nah semoga aja minggu-minggu berikutnya dia sudah memasang topping madu. Ini memang khas. Kita cek minggu depannya ya. Seperti ini ya. Nah ini sudah kalau ada dari ininya. Nah dari lubang masuk, rupanya dia membuat lubang sendiri, bisa dilihat keluar masuknya. Nah kemarin ini nggak ada ya tuh. Kemarin dia udah di lem sini sendiri kita ya. siapkan lubang. Kan kita bikin rupanya sendiri. Dia membuat senyaman dia. Nah ini kan tadinya nggak ada corong sini, dia memulai membuat corong. Seperti itu. Kemarin nggak ada kan ya? Iya nggak ada belum. Tuh lihat ya, pinggir. Ini jenis thoracita ini lebahnya lebih besar di jenis Itama. Beda dengan Itama biasa. Tuh, tapi tidak nyengat sama ya. Guys, ini tidak nyengat walaupun banyak liar nih. Dia tidak menyengat. Khasnya sengitnya. Ini khas sengitnya. Ya. Nih. Ini lebahnya banyak tuh berkeliaran. Ya, banyak. Berarti, ini walaupun lebahnya besar gini, dia tidak menyengat. Kondisi 1 minggu berarti dia hidup ya, nggak kabur ya? Alhamdulillah dia dengan kondisi tidak mempengaruhi dengan dipotongnya log seperti itu. Dia indikatornya ini aja, dia memasang resin propolis di sekitar lubang ininya, toppingnya ya. Nah itu indikator dia menandain jejak dialah. Nah ini nih tiang. Terus rumah sarang utamanya ya, topping. Nah ini yang kita harus kasih oli ini untuk menghindari semut. Beberapa kali harus dikasih oli karena dengan madu itu kan ada glukosanya, ini menghindari semut. Kemarin kan kasusnya semut ya. Nah itu sudah kita indikatorkan biar nggak ada semut, kita kondisikan. Lebahnya banyak kalau keluar masuk. Ya walaupun besar tidak menyengat ini. Aman tidak ya. Aman. Ini rumah-rumah yang sedang kita bikin nih. Ya. Rumah-rumahan. Nah kedepannya Bivana ini akan menjadi tempat edukasi semua jenis lebah. Jadi yang berminat tentang budidaya lebah, mau icip-icip madu langsung di sarangnya, gimana rasa madu murni semurni-murninya sesuai pakan yang tersedia, itu di sini tempatnya ya. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Desa Dusun Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Untuk jarak tempuh dari Kebun Raya Bogor, itu kota Bogor, kurang lebih sekitar 10 kilo, 12 kilo sampai 10 kilo. Jalur ke Gunung Salak, ya ke jalur Ciapus. Kalau angkot jalur 03, angkot 03 dari Kebun Raya itu. Nanti kita bikin track rutenya ya, videonya. Nanti ikuti terus YouTube-nya, nanti akan dibikin rute semudah mungkin. Suasananya ini kaki Gunung Salak. Jadi nanti kita bisa menikmati trekking, rehat, bisa menikmati minuman madu, icip-icip madu langsung dari sarangnya. Bisa juga membawa tenda sendiri bagi keluarga. Bisa untuk healing-healing keluarga, bisa di sini. Ya, kita ada madu lebah tanpa sengat, ada lebah sengat seperti ini nih. Ini baru datang. Nah, jenis apa nih, Kang? Ini jenis Apicerana. Nah, kalau di kita sebutannya apa? Nyiruan. Nyiruan ya? Kalau Sunda ini nyiruan ya. Nih hama juan nih salah satu laba-laba besar. Nah ini dia menjaring, ini salah satu hama tapi tidak terlalu berbahaya serta lebah. Karena lebah kan kalau jaringannya tidak ke sarang itu aman, dia nggak menyerang ini. Ya, ini jenis serana bisa dilihat
nanti kita akan agak panen hari ini juga, akan panen serana. Nah, ini serana lebah lokal. Nah, ini mumpung masih disegel tutup, Ya. kita bisa lihat ya tuh. Ini mau disetting atapnya juga. Ini mumpung masih disegel plastik. Sebetulnya kalau nggak pakai APD agak resiko ya. Ya. Ini kalau ini jenisnya nyengat, jadi harus pakai APD, benar-benar. Kalau yang tadi tanpa sengat. Ini yang kayak di film-film ya, guys. Nanti kita berikutnya ada kita Lebah. contohkan si ratu yang mana, si lebah jantan yang mana, si lebah pekerja yang mana. Oke. Jadi saling berdampingan ya. Ya. Nah, jadi untuk budidaya lebah, asal lingkungannya memadai, radius untuk pakan, yang lainnya berdampingan antara jenis apis yang lebah sengat dengan yang tanpa sengat itu bisa memungkinkan. Yang penting ketersediaan pakannya sangat memadai. Seperti Itu Serana Thoracea, ada apa lagi Kang? Kita room tour nih sekalian. Lepiset di sana. Lepiset. Nah, jenis lepiset itu dia Oh, ada akan lepiset. menginvasi kalau kekurangan pakan, dia akan menginvasi lebah, memakan, Kalau mencuri. Itama yang mana Kang? Nah, Di sini. itama yang ini. Coba kita jajal kalau bahasa orang sini ya. Nah, ini yang jenis itama nih, corongnya. Ini masih seperti pakai plastik ya rumah-rumahnya? Ya, nanti kita akan ganti. Nah, ini keluar masuk si lebah itu satu corong aja. Nah, ini. Oh, ini corongnya udah gede banget. Corongnya Ya? ini tuh dari resin sebagai proteksi dari predator juga hama. Ini tuh resin. Oh, kalau yang ini hitam warnanya? Ya, ini hitam, ini lagi tuh agresif. Nah, ini kalau di alam dia di dalam kayu gini loh. Nah, dengan memudahkan akhirnya dikasih topping Sebutannya log ya. log kayu ini. Nah, ini kita bisa lihat juga kantong madunya. Kantong madunya sudah full, telur sudah full. Nah, ini memang agak nyerang dia kalau dia dibuka. Nah, kalau kondisi, oh ini telurnya di atas Telur di ya? atas tuh telurnya. Oh, udah naik betul Nah, ya. ini kalau jenis kayak gini kita lihat nanti berikutnya. Ini kalau memang syarat untuk breeding memecah koloni sangat bagus nih. Kita lihat di antara telur ini ada telur ratu enggak? Nah, telur calon ratu tuh beda dengan telur biasa nih. Oh. Dia tersendiri, nanti pembelajaran berikutnya ya. Oke, next kita bahas Next bahas, tentang lihat kondisi Itama. lingkungan dulu supaya curah hujannya tidak tinggi. Untuk breeding ini ada syarat dan ketentuan ya. Kondisikan bahwa cuacanya bagus. Karena dia akan memecah koloni, tadinya satu koloni, kita lihat dengan memecah telur yang ada tersedia, telur mudanya, telur tuanya kita pecah nanti ke log. Ini log kosong masih ada, kita bisa memecah ke dalam, mengkondisikan dulu log kosongnya juga harus bersih dari macam-macam hama penyakit. Nah, nanti sebagian telur ini kita pindahkan ke log baru dengan topping baru dan selanjutnya menutup corong utamanya dulu biar si lebah yang di luar bisa menyesuaikan membagi dengan yang log baru. Nanti itu ya, pasti penasaran kan semua. Nanti ini Ikuti terus ya. salah satu untuk memperbanyak koloni itu dengan split atau breeding. Itu salah satunya. Tapi melihat kondisi si log asalnya dulu. Lingkungan. Banyak banget di dalam, aktif sekali ya. Aktif ini, kita bisa lihat pelan-pelan. Nah, ini dia protek nih. Pakai resin, dia pasti memprotek. Nih, ini protek alaminya lebah itu. Dia selalu menutup setiap lubang yang ada, dia hanya membutuhkan satu lubang keluar masuk. Dia memprotek semua lem. Walaupun kita buka, selanjutnya dia akan mengelem lagi. Nah, kita pelan-pelan lihat. Aman ya, nggak nyengat. Enggak, ini tuh ya. Ini resin nih, protek nih. Ini resin dengan sini. Resin tuh getah. Tuh telurnya. Tuh, kantong madunya. Sekeren itu kan. Ini kondisi seperti ini itu berapa bulan? Nah, kalau kondisi seperti ini tergantung pakan lingkungan. Kalau pakannya bagus, Pakannya bagus, sebulan aja sudah kantong madu sudah ada. agresif sekali ya. Ya, Tapi ini agresif. tidak nyengat ya. Ya. Aman. Nah, ini Cuman kita geli-geli lihat, dikit. Tuh, cuma gini-gini aja nih. Geli-geli dikit ya. Geli-geli dikit. Dia hanya gigit ya. Ini jenis Itama, Trigona Itama. Lebah tanpa sengatnya gini-gini. Nah, kondisikan nanti kalau mengelihat lebah gini jangan pakai baju gelap ya. Dia senang pakai baju gelap. Coba lihat tangannya. Ya. Is, Nah. lagi bermain. Nah, ya. Aman Dia ya. hanya menggigit-gigit gitu aja. Dia tidak punya sengat. Nah, dia mengincar bulu-bulu kayak gini. Nah, ini lihat, alis, rambut dia incar. Oh, di baju. Tuh, lengket dia. Nah, itu ya, aman. Nah, seperti ini.
Nah, ini nanti yang akan kita panen di sini. Nah, nanti kita harus pakai APD ya. Ya, Nah, kalau ini nyengat ya. nah, ini nyengat. Tuh, madunya lihat. Sisirannya sampai nempel. Oh, itu indikator udah bisa dipanen ya. Iya. Sisirannya sampai nempel gitu ya. Ya. Ini dia heksagonal baru. Tapi kalau yang apis dia nggak dilem kayak itu ya. Ya, Pinggir-pinggirnya kalau plastiknya. khusus ngelem itu khusus jenis trigona. Dia karena kalau ini kan lilin ya. Dia ini kantong madunya lilin. Oh. Lilin. Kalau jenis trigona itu resin, propolisnya itu. Nah, beda antara jenis apis lebah sengat dengan langgar tambah sengatnya dari kantong madunya. Nah, kalau jenis apis ini kan heksagonal ya, itu dari lilin-lilin, dari pepohonan juga, kandung-kandungan lilin. Oh, berarti beda bahan Beda. penyusun. Nah, beda. Oke. Kalau ya, kenapa dikasih madu super trigona tuh karena kantong madunya itu propolis, resin. Nah, kalau ini tidak punya propolis, lilin, biswak. Berarti antar lebah bisa menghasilkan produk turunan beda ya. Beda. Ada yang Nah, menghasilkan makanya, lilin, ada Kenapa mereka propolis. bisa disatukan? Karena sasaran pakannya berbeda. Kalau Oke. untuk kantong madu, tapi untuk nektarnya semua sama, mengambil nektar bunga-bungaan. Oke. Khasnya lagi, kalau jenis apis sengat ini dominan manis, gak ada madunya. Manis dengan pahit tergantung bunga yang nektar bunga yang diisap. Nah, tapi kalau si trigona dia pasti khasnya itu ada rasa asam madunya. Itu. Jadi kalau yang untuk punya riwayat diabetes itu lebih baik ini. Yang trigona ya, karena gulanya rendah ya. Iya. Nanti Ya, next. datang ID. Oke. Oh ya, siap. Next kita bakal bahas tentang propolis ya, propolis beeswax di video mendatang. Stay tune. Nah, ini dari pusat nih. Oke. Stop dulu, udah berarti Ya. cukup. Ditutup Kang di bawahnya. Ya, Bu. Silakan. Oke. Kita tutup dulu Kang. Iya. Makanya kalau motor bisa langsung ke atas. Iya. Yuk, ditutup Ya, dulu. ada tamu dari pusat. Terima kasih ya. Nanti selanjutnya beberapa pembelajaran di video berikutnya ya. Semua tentang lebah. Stay tune.